Sosialisasi wawasan kebangsaan bersama PLT Wali Kota Bekasi di SMA Marsudirini, Kota Bekasi. Hadirin dimohon berdiri. Beserta rombongan dan staf. Yang saya hormati Suster Stefani selaku pimpinan Yayasan Marsudi Cabang Bekasi. Yang saya hormati Suster Grace selaku Direktur Eksekutif Rumah Sakit Elizabeth. Bapak Ibu Guru SMA Marsudi dan anak-anakku sekalian yang terkasih. Selamat pagi. Bersyukur pada Tuhan bahwa dengan kondisi yang penuh berkat ini kita bisa hadir di tempat ini. Secara singkat akan kami sampaikan profil SMA Marzurini, bahwa SMA ini berdiri tanggal 18 Juli 1994. Kemudian waktu itu muridnya 60 Pak, sekarang 873. Dengan rincian 310 itu siswa kelas 10, 293 siswa kelas 11,
dan 270 siswa kelas 12. Dalam perjalanannya, kami ditunjuk oleh Direktorat SMA tahun 2018 menjadi sekolah rujukan, 2019 menjadi sekolah zonasi, 2021 kami mengikuti program sekolah penggerak menjadi sekolah penggerak pertama di salah satu sekolah penggerak pertama di SMA di Kota Bekasi. Ciri dari sekolah penggerak adalah penguatan dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila, iman, takwa, akhlak, kemandirian, kritis, bernalar kritis, berkebinaan global, gotong royong, dan kreatif. Dan tentunya alasan kami mengikuti sekolah penggerak ini agar mengikuti turut serta dalam program Kemendikbudristek untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045 dengan generasi-generasi yang berkarakter. Tentunya untuk itu kami mohon arahan dan pembinaan dari Bapak. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Deus Purwikemi, Tuhan menjelaskan. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ya, sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bunda Christine, Stefani, dan juga Bunda Sister Chris, ya. Kemudian juga yang saya hormati Kepala Sekolah, ya, SMA Mas Budirini, Bapak Hubertus Nugroho Sujatmiko, SPD, PD. Kemudian juga yang saya hormati Pak Dan Ramil, ya, beliau baru 2 minggu ya, dilantik bergabung bersama kita. Kemudian juga jajaran pemerintah Kota Bekasi, ada Pak Camat, ya, Pak Lurahnya belum datang. Oh, saya kira masih gitu. Saya kira dari Kesbangpol. Kemudian juga dari Kesbangpol, ya, hadir bersama kita pada pagi hari ini. Tentunya puji syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, bahwa pagi yang berbahagia ini dalam kondisi yang sehat, walaupun kita menghadapi cuaca yang begitu luar biasa. Ya, hari-hari ini ya, kita didera oleh hujan, sehingga di beberapa tempat itu ada yang puting beliung. Ya. Kemudian di beberapa tempat juga terjadi genangan air. Dan kemarin ada 2 anak yang kemudian bermain di sungai, yang satu selamat, yang satu tidak selamat, ya. Jadi dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita doakan mudah-mudahan anak tersebut ya masuk ke surganya Tuhan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada rasa kebahagiaan, ya, saya berada di salah satu sekolah terbaik di Kota Bekasi. Tepuk tangan buat anak. Tetangga saya itu sebelah rumah, anaknya di Masjid ini, ya. Hari ini semuanya udah lulus. Ada 3, ya. Yang satu kembar, mungkin hafal. Yang satunya, yang 2-nya 3 ya. 3-nya juga semuanya masuk di ini, ya. Dan semuanya sekolah di sekolah negeri, ya. Masuk ke perguruan tinggi top di Indonesia, ya. Jadi hebatnya anak-anak kita, ya. Dan yang saya salut adalah begitu hormatnya mereka kepada orang tuanya, ya. Padahal orang tuanya galak banget, udah galak, cerewet lagi. Saya aja tetangganya aja pusing, apalagi anaknya. Tapi begitu hebatnya anaknya itu, kalau orang Jawa mikul dhuwur mendem. Jadi apapun yang disampaikan orang tua itu ditelaah, kemudian dikerjakan. Ya, walaupun kadang ada sesuatu yang menurut saya juga lebay juga nih gitu, tapi nggak pernah ada kata-kata yang kemudian terlontar dari anak tersebut. Ada satu perlawanan, ya. Ada satu yang membuat mereka menjadi sebel, gitu kan? Tapi itu semua, ya.
Dan itu ternyata membuahkan hasil. Mereka menjadi anak-anak yang hebat. Mereka hari ini anak-anak yang menjadi anak yang sukses. Anak yang tentunya justru bisa memberikan kontribusi, meningkatkan harkat dan martabat orang tuanya. Apalagi kemudian kalau nggak salah, ya, pada saat putranya yang keempat itu orang tua yang bapaknya dipanggil oleh Tuhan. Ya. Jadi begitu besar ibunya bagaimana bekerja secara keras ya untuk menghidupi anak-anaknya. Ya, jadi ini menjadi satu pelajaran buat kita bersama. Buat ternyata orang menjadi sukses itu ya kuncinya tadi. Di samping kalian bekerja keras, belajar yang rajin, disiplin, yang mengikuti petuah yang ada di sekolah, yang melaksanakan tugas-tugas secara baik, ternyata kuncinya adalah orang tua. Nah ini yang tidak boleh kan. Ya, kalian sadari betul bahwa perjalanan kalian hari ini sampai di sini, kalian bisa masuk di sekolah yang baik ini, itu karena orang tua kalian. Ya, jangan pernah sekali-kali kalian kemudian mengecewakan. Jangan sekali-kali kalian kemudian membantah. Ya. Karena sadari betul, kalau soal pintar, kepandaian, kemampuan, integritas, semuanya orang tua kita mah udah gak ada apa-apanya. Kalian bisa belajar dari mana saja, ya. Tapi pelajaran kehidupan itu nggak bisa. Kenapa? Mereka lebih banyak berpengalaman. Yang kalian pelajari hari ini adalah teori-teori yang kemudian harus nanti dibuktikan sesuai dengan zamannya, sesuai dengan apa yang kemudian hari ini terus berkembang. Dinamisasi perkembangan zaman itu sungguh luar biasa. Nah ini diperlukan adalah talenta-talenta bagaimana kita mampu beradaptasi dengan situasi kondisi yang terus tidak pernah. Makanya kita tidak boleh, ya. Tidak boleh kemudian hari ini nyaman dengan zona yang sudah kita alami. Ya. Zona yang dimana kalian memiliki nilai lebih dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Kalian mendapatkan fasilitas yang luar biasa, kalian mendapatkan guru-guru yang hebat, kalian mendapatkan didikan yang luar biasa. Bagaimana ada ikatan batin di antara kalian dengan guru-guru kalian. Coba kalian bandingkan dengan sekolah-sekolah yang di luar sana. Sekolah hanya datang, diajarkan, selesai. Tapi bagaimana membangun Indonesia 2045? Anak-anak yang tidak hanya pintar dan pandai, tetapi juga memiliki karakter. Karena apa? Kalian ini dipersiapkan untuk kemudian nanti memimpin, melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa ini. Kalau kita tidak memiliki kemampuan sumber daya yang cukup, sebagaimana apa yang disampaikan pada saat kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Indonesia Raya apa? Yang pertama adalah dibangun adalah jiwanya, setelah itu adalah bangun badan. Jadi yang dibangun adalah jiwanya, bukan karena kepandaiannya, bukan karena kepintarannya, tetapi bagaimana membangun karakternya, bagaimana kita memiliki sifat jujur, kita memiliki sifat empati, kita memiliki sikap meluhan dargeni, ya, saling Masih ingat bahwa kita ada Ki Hajar Dewantara, ada 3 hal yang diajarkan dia tentang kepemimpinan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Maju ke depan. Ingarso, Sunggulodo, Ingmanjo, Bangun Karso, yang terakhir. Ada yang bisa tahu artinya apa? Ada yang tahu? Ya. Ada yang berani maju? Ya. Oke, kalau Tuturi Handayani itu kalau dia di belakang memberikan semangat support. Oke, kalau Ingarso Sentelodo di depan memberikan contoh teladan. Imanjo Bangun Karso adalah kalau di tengah dia pintar. Nah kalau di belakang Tuturi Handayani. Oh, pemimpin itu dia harus bisa juga melihat, mengarahkan. Mungkin bahwa barisannya sudah mulai ke kiri-kirian, barisannya sudah mulai ke kanan-kananan, ya. Barisannya sudah tidak sesuai dengan visi misi dari
organisasi ataupun hari ini Indonesia. Indonesia hari ini kita memiliki 4 pilar kebangsaan. Ada yang tahu 4 pilar kebangsaan? Ada yang berani maju ke depan? 4 pilar kebangsaan Indonesia yang hari ini menjadi ruhnya kehidupan kita, sehingga hari ini kita dapat masih menjadikan mempersatukan. Ada yang bisa? Ya, maju ke depan. Ini loh, berani. Namamu siapa nak? Hah? Saya free di sini ya, jadi 12 IPA 1. 12 IPA 1. Temannya mana 12 IPA 1? Lu juga 12 IPA 1? Ya. 12 IPA 1. Oke. Rumahnya di mana? Iya, rumahnya di mana? Di Kemang. Kemang berapa? 1. Tahu kecamatannya apa? Narogong. Hah? Kecamatannya Narogong. Kelurahannya? Kecamatannya Narogong Bu. Kalau Narogong itu nama jalan. Kalau kelurahannya? Bojongan Lembu. Betul. Tuh, itu palurahnya tuh. Udah kenal belum? Palurahnya jalan-jalannya. Palurahnya pernah kesini nggak? Pernah kesini nggak? Jujur aja. Palurah belum pernah kesini katanya. Udah ya? Waktu kelas dia mereka waktu kelas 9. Jadi masih SMP. Ya. Apa 4 pilar kebangsaan? Ada Pancasila, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Semua belajar di belakang. Kamu belajar di belakang. Iya. Kamu ambil di belakang. Adiknya jadi sayang apalagi cowoknya. Kalau kenal-kenal boleh lah ya. Karena sebetulnya kalau dapetnya anak SMA mah cuma begitu doang. Kagak gaya. Karena pada akhirnya sebetulnya pada level tingkatan yang berbeda gitu kan. Makanya anak saya tuh, putra saya yang pertama baru lulus kemarin Akpol, sekarang udah tugas di Sulawesi, dan kemudian sekarang lagi cari beasiswa untuk LPDP ya, di Bapenas, sekarang lagi sekolah bahasa di Jakarta. Carinya pasti nanti levelnya kan sama. Anak saya nomor 2 udah lulus kedokteran, alhamdulillah, tinggal menunggu intensif ya. Juga belum punya cowok, beda aja ntar kalau dia kalau dia udah mulai spesialis, nah pasti ntar dapetnya tetap spesialis, betul kan? Kalau anak SMA tetap ke SMA, apa? Ya nggak? Belum jelas ya. Kita harus cari yang jelas, betul ya? Jadi sekarang gunakan waktu muda untuk kerja keras dulu, untuk menempatkan dan memantaskan diri kita. Kalau besok kita udah jadi CEO-nya Astra gitu kan, udah jadi CEO-nya di bank yang ya, bank BBA, bank BNI ya. Nah itu baru nanti pasti levelnya akan sama ya. Jadi sekarang kalian gunakan waktu ya dengan seoptimal mungkin untuk kemudian kalian meningkatkan kapasitas kalian ya. Jadi tadi sampai mana ya? Sampai saya mau cowoknya nggak? Oke, jadi itu tadi ya. Nah, bangsa ini diproklamasikan oleh Bung Karno ya, itu melalui proses yang panjang.
ada satu kesadaran dari anak muda yang memiliki daya intelektual yang tinggi. Ya, makanya kemudian hadir ada yang namanya pendirian Budi Utomo. Ya, disitulah cikal bakal ya bahwa bangsa ini kalau mau merdeka harus bersatu, harus memiliki visi yang jelas, harus memiliki tujuan yang sama. Ya, sebelumnya kan kita dipecah-pecah. Ya, kemudian ada yang dikenal sebagai dividen et impera misalnya. Ya, bagaimana ya Patimura berjuang di Maluku sendiri, kemudian Cuni Adin di Aceh sendiri, ya, kemudian Pangeran Antasari di Kalimantan, kemudian di Jawa semua raja-raja Jawa memberontak kepada Belanda, nggak akan ada hasilnya. Begitu kita diberikan, ya anak-anak kita diberikan untuk sekolah, ya walaupun waktu itu masih sekolahnya dengan Belanda, ya, pasti banyak tekanan, ya, rendah diri dan sebagainya, tapi sudah mulai. Bahwa ternyata pendidikan menjadi hal yang penting. Ternyata persatuan adalah sesuatu yang keniscayaan untuk mencapai kemerdekaan. Dan kemudian muncullah yang namanya Sumpah Pemuda. Ya, mulai tuh yang Jawa, yang Sumatera, yang Ambon, ya, yang Ternate, Kalimantan, Sulawesi, kemudian menyatukan diri. Ada Kongres Pemuda tahun 1928. Ada yang hafal Sumpah Pemuda? Siap ya? Iya. Kamu kelas berapa? Kelas 12. IPA 2. Tadi IPA? 1. IPA 1. IPA 2. Harusnya yang apa mana anak sosial ya? Ya, akhirnya sosial yang mantap ya. Oke, siap. Apa tadi ya? Di Camatnya tahu? Iya. Tawalu. Iya. Tahu kecamatan? Siapa yang tahu? Iya. Oke. Tapi tahu kan wali kotanya siapa kan? Bapak sendiri. Oh iya. Oke, siap. Bapak muda, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu bahasa Indonesia. Betul nggak? Ada yang bisa benerin? Kami putra-putri. Dulu. Salah dulu. Oh, bukan dulu. Pelan-pelan dulu bro. Rumahnya di mana dulu? Rumah di Gunung Zamrud. Hah? Di Gunung Zamrud. Kecamatan? Kecamatan Mustika Jaya. Oh iya, apa ya? Kode pos. 171 gimana? Hari gini mas nggak ada ya? Kalau kode pos ya. Oke, pertanyaannya, sebutkan 3 menteri yang hari ini. Mendikbud siapa? Nadiem Makarim. Tepuk tangan dulu. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Oh 2. Pertahanan Prabowo Subianto. Siapa? Prabowo Subianto. Oh iya, Prabowo. Ini sering baca nih. Pariwisata ya. Sandiaga Uno. Wah. Iya, kamu sekarang 3 menteri. Menteri Sosial itu Sri Mulyani. Salah. Itu tempatnya salah kayaknya nih. Itu tempatnya bener nih. Jangan ikutin yang ini nih.
Karno ya, dengan Bung Hatta yang memproklamasikan kemerdekaan kita. Kita bisa membayangkan situasinya pada saat itu, ya, nyawa tentunya akan jadi taruhan. Karena itu ada masa transisi di mana Jepang yang kemudian kalah dengan Perang Dunia Kedua yang saat itu ada di Indonesia, kemudian didorong untuk keluar, kemudian Belanda sudah persiapan untuk masuk. Tapi dengan keberaniannya itu Bung Karno memproklamasikan. Dan itu banyak pertentangan yang ada. Ya. Semua ingin menunjukkan jati dirinya, ingin kemudian menunjukkan eksistensinya. Ya, makanya ada yang namanya pemberontakan PDITI, ada pemberontakan PKI, ada pemberontakan macam semua. Ya. Semuanya bergolak. Tapi karena kita memiliki ya, bahwa negara ini diproklamasikan memiliki 4 tujuan. Ya, tujuannya itu sebagaimana yang termaktub dalam alinea keempat. Ya. Ada yang tahu tujuan negara ini diproklamasikan? Oke bro. Mudah-mudahan di PS, mudah-mudahan di Palai. Tepuk tangan buat orang IPS nih. David. Siapa? Ya, rumah di mana David? Di Mutiara Gading Timur. Mutiara Gading Timur. Naik apa? Motor. Naik motor? Ya. Nomor polisinya berapa? B4641 apa gitu lupa. Pak Kapolsek ini salah satu yang nanti disiapin diperiksa. Hasilnya nggak punya SIM. Mana SIMnya? Ada ya? Sumpah. Baca nih Pak Polisi dia udah punya SIM. Oh jadi udah punya SIM ya? Udah bos. Berarti usianya udah 17 ya? Oke, siap. Tujuan yang pertama itu untuk memerdekakan bangsa Indonesia, kedua menghapuskan penjajahan, yang ketiga itu mencerdaskan bangsa Indonesia, dan yang terakhir ikut melaksanakan ketertiban dunia. Betul? Kurang tepat. Salah tuh. Salah. Karena kalau ini kata-katanya nggak boleh salah ini, karena sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Selamat sentosa mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dorongan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa dan bebas, maka ini bangsa Indonesia menyatakan aktif kemerdekaan. Terus kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan bangsa Indonesia yang merdeka, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. yang ini pernah di OSIS? Pernah di Hah? SMP pernah ditawarin, cuma saya nggak mau lah. Pernah ditawari, tapi nggak mau. Di SMA nggak ada yang nawarin. Di SMP pernah ditawari OSIS, tapi nggak mau. Di SMA nggak juga. Pernah jadi paskibra? Enggak, pendek soalnya. Hah? Enggak, pendek soalnya Pak. Oh pendek. Pernah ikut kegiatan apa kok bisa hafal pembukaan? Enggak, saya hafalin aja. Dihafalin aja? Buset, tepuk tangan lagi. Cinta bangsa dan tanah airnya. Berarti apa? Siapa yang merumuskan pembukaan? Wah, kan itu kan BP. Karena ada itu BPUPKI, Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Nggak hafal ya? Atau Piagam Jakarta apa? Soekarno, sama. Kan awalnya Piagam Jakarta itu ada kata-kata 7 yang pada saat Pancasila yang kemudian dihapuskan. Yang pertama ya kalau saya kasih. Ya, yang pertama itu kan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan melaksanakan syariat Islam bagi para pengikut-pengikutnya. Itulah ya, bagaimana pada saat itu Pancasila saja dirumuskan karena terdiri dari seluruh komponen. Oke, monggo. Siap.
mengisi kemerdekaan itu dan yang berjuang itu bukan hanya umat muslim. Ya. Makanya ada 7 kata yang kemudian dihilangkan. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa dengan melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya itu dihilangkan. Dan ini menjadi konsensus bangsa yang hari ini kemudian kita pegang, yang hari ini kemudian harus kita laksanakan dengan sesungguh-sesungguhnya. Ya. Bahwa bangsa ini kalau ingin tetap jaya, ingin sejahtera, ingin maju, bisa kalian lihat bagaimana ya Ukraina dengan Rusia yang kemudian hari ini bertempur, yang tadinya itu adalah bagian dari saudara mereka. Karena mereka kemudian memiliki kepentingan sosial, ekonomi, budaya, pada akhirnya mereka pecah. Ya, nggak ada negara yang perang, tidak ada negara yang tidak bersatu kemudian dia bisa hidup makmur. Mereka selalu akan diliputi dengan rasa was-was, takut, tertindas. Ya. Dan ini yang tidak diinginkan oleh Bung Karno pada saat itu. Ya. Makanya pada saat Bung Karno menyatakan Pancasila pertama kali di 1 Juni, itu dia hanya menyatakan bahwa negara itu harus berketuhanan, harus berkemanusiaan, harus berkeadilan dan sebagainya. Itulah kemudian menjadi rumusan pada saat ya BPUPKI kemudian merumuskan Pancasila yang diambil dari nilai-nilai dasar kehidupan kita. Ya, jadi kalau hari ini masih ada anak yang tawuran, masih anak-anak yang kemudian tidak ya berempati dan sebagainya. Oh, ini KTP yang terjadi. Ya, jadi ada programnya, ada mobilnya di sini. Nanti yang belum punya KTP tapi udah berumur 17, langsung dibawa, langsung dicetak. Foto langsung dicetak. Billy mana Billy? Billy mana Billy? KTP mobil. Jangan bawa ojol ya, nanti pinjol lagi. Jaga betul ya. Ya, pinjol. Nah, udah bisa tuh pinjol. Ya. Oh, ada lagi. Cecilia. Kok banyak yang namanya Cecilia? Dorong-dorongan. Nah. Kamu kenal Billy tadi? Oh, nggak kenal? Oke. Ya, oke, kalau gitu kamu ambil hadiahmu di sana. Ini udah benar, mereka boleh juga. Siapa lagi yang bisa? Cepat maju. PBB. Ya, oke. PSI, Partai Buruh, sama PKB. Oke. Ada lagi? Yang apa? Yang tahu? Supaya untuk pengayaan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah pemerintah Kota Bekasi sedang membangun yang namanya PIKER. Ya, jadi pelayanan terkait dengan konseling. Ya. Dan saya berharap nanti di sekolah ini juga ada dalam rangka untuk memberikan konseling terkait dengan kita sedang mencoba untuk menghadapi situasi yang luar biasa, tekanannya terkait dengan seks bebas, terkait dengan pemakaian narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
kepada pemerintah Kota Bekasi. You don't ever wanna give me up. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, like you in the bed, but you keep me on red. Everything is like a text, better not text, or I'll come off desperate. Matur Pak Tri. Nggih, monggo. Siap Bapak. Kami ayo bersama juga siap. Ayo. Ayo.